Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, sesepuh, para asatidzah, wabil khusus Ustaz Burhan dan segenap Dewan Pengajar TPI Al-Abrar yang saya hormati, segenap pengurus takmir Masjid Al-Abrar, perangkat dusun gitu. Beliau gitu. Pak Kepala Dusun dan semua jajarannya yang saya hormati. Dikelakkan dulu anak-anaknya. Para bapak ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini siang apa sore, Pak? Siang dan sore. Maksudnya siang sampai sore. Kita semuanya bisa hadir bersama untuk hormat dan sekaligus tabarukan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak semuanya kita diakui umatnya Nabi. Mudah-mudahan kelak semuanya kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Dengan berkah Maulid, mudah-mudahan anak-anak atau putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Istrinya nurut, suaminya soleh. Bu, suaminya jenengan soleh apa enggak, Bu? Soleh. Ternyata penyakit pengajian itu enggak hanya ada di Buntang, enggak ada di Sangatta, semuanya penyakitnya sama. Satu, anak-anak di mana-mana mesti ramai. Yang kedua, yang datang di pengajian yang banyak itu mesti ibu. Nggak tahu bapaknya kemana. Ini kira-kira ibunya sudah pamit suaminya apa belum, Bu? Sudah, Bu? Soalnya aku cari bapaknya agak susah. Pak, istri jenengan itu kalau di rumah juga cantik-cantik begini, Pak. Kalau di rumah itu ya pakai yang wangi-wangi begitu. Apa kalau di rumah pakai daster, Pak? Pak,
globyor. Itu juga bagian dari penyakit ibu. Wah, kalau mau rumah kemana bu? Kok necis, kok harum-harum? Biasanya pakai balsem, kok pakai minyak wangi. Mau pengajian. Giliran di rumah pas pengen dilepasin ganti pakai daster wisem bujuk mengarep itu ibu-ibu bontang. Kalau sangat saya kira kok ya pada baik. Ya, mudah-mudahan berkah maulid ini semuanya kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad, rezekinya tambah banyak barokah. Yang belum punya suami segera dapat suami, rezekinya tambah berkah melimpah. Yang punya hutang segera lunas. Allah Maha Terbaik utang. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, alhamdulillah saya paham dengan apa yang saya sampaikan. Tadi malam saya nggak ngerti ngomong apa. Mudah-mudahan penyakitnya nggak kambuh ya. Saya tadi malam di apa tuh? Itu soalnya kurang kata ada lidu lagi. Ibu-ibu ketika melihat putra putrinya tadi bisa baca selawat, itu rasa hatinya kayak apa bu? Seneng apa enggak bu? Seneng bu, bangga bu. Ibu-ibu kalau melihat putra putrinya kecil-kecil sudah pandai menari dengan lagu-lagu yang begitu, itu seneng mana bu? Seneng mana bu? Amin ini begini. Seneng selawatan apa seneng pinter nyanyi? Seneng selawatan. Karena orang baca selawat itu salah satu bukti cinta kepada baginda. Orang yang cinta dengan Nabi pasti Nabi mencintainya. Orang yang mencintai Nabi itu pasti dicintai oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, saya tadi sempat menetes ngeluh. Bahasanya ngeluh itu bukan ngeluh sambat, ngeluh itu apa bahasa Jawanya? Terenyuh. Sebenarnya saya sudah siapin untuk apa namanya itu, untuk tanya jawab anak-anak sudah hafal semua. Nabi Muhammad lahir di mana, hafal. Lahirnya pas siang apa malam, hafal. Nama kakeknya hafal, nama bapaknya hafal, nama ibunya hafal, nama pamannya juga hafal. Ini hafal kabeh, angel ini. Hafal semua. Bapak Ibu rahmatullah, suatu ketika dalam satu hadis itu disebutkan besok itu ketika pada hari kiamat itu semua makhluknya Allah itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Semua makhluknya Allah akan dihisab. Begitu amalnya ditimbang, ternyata yang banyak, ternyata yang berat itu dosanya dari kepada kebaikan. Ternyata yang lebih berat timbangannya itu keburukannya daripada kebaikan. Terus kata Allah, hai Jibril, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Maka orang yang tadinya dihisab dengan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, orang ini dibawa ke neraka. Begitu selesai dibawa ke neraka, malaikat Jibril dipanggil lagi oleh Allah. Wahai Jibril, coba sini. Tanya orang itu. Orang itu pernah ikut majelis taklim apa enggak? Fulan tadi itu pernah ikut menghadiri pengajian apa enggak?
pernah, ya Rab? Kalau pernah maka fa'aghfirulah, maka akan saya maafkan, tak ampuni. Diambil malaikat Jibril datang ke neraka, dipanggil. Kan, kalau orang Lamongan ada dari Lamongan? Ada dari Lamongan? Enggak ada, alhamdulillah. Bojonegoro ada satu. Oh kata, oh menyok, oke. Kan, sini. Selama kamu hidup pernah nggak hadir di majelis alim? Pernah nggak kamu datang ke pengajian? Kalau pancen wong ini wong Jonegoro, Pak. Wonge wong jerene yang ditanya tadi nggak pernah Jibril. Kamu nggak pernah ikut pengajian? Enggak. Wes kata Allah, lebarkan lagi aja, balik ke neraka. Dimasukkan ke neraka. Sudah begitu malaikat Jibril mengatakan Allah Ta'ala, kemudian Allah manggil Jibril. Coba kamu tanya, orang itu meskipun nggak pernah hadir ke majelis taklim, pernah nggak orang itu punya hormat, punya rasa senang atau kumpul bareng ulama? Pernah nggak? Dipanggil lagi. Kan, ada nggak ulama yang kamu sukai? Ada nggak orang alim yang kamu senangi? Ada nggak? Orang ini menjawab, nggak ada. Bayangkan, pengajian nggak pernah, apalagi ngaji. Pengajian nggak pernah, majelis taklim nggak pernah, sholawatan nggak pernah, yasinan nggak pernah, apalagi Pak, tahlilan nggak pernah, seneng sama ustaz aja enggak. Malaikat Jibril hilang. Kok enek Bojonegoro daburane. Kok enek wong sampe gak seneng wong alim piye ceritane? Pon, akhirnya orang itu dikembalikan ke neraka. Allah mikir, Jibril, coba kamu panggil lagi ulama. Dia itu punya enggak teman, yang pernah kumpul bareng orang alim? Punya enggak dia itu teman yang ikut majelisnya orang alim? Punya enggak dia itu teman yang pernah ikut majelis? Ditanya lagi kan, kalau kamu ngaji nggak pernah, pengajar nggak pernah, sama orang alim nggak pernah, minimal gini kan, kamu punya teman nggak yang temanmu senang pengajian? Oh, kalau itu saya punya. Saya punya teman saya itu kalau selawat rajin datang. Saya punya teman, kalau teman saya kalau ada pengajian itu saya senangnya luar biasa. Saya punya teman, biasa ngopi di aku di warung bakso sama bakso Solo ya. Ini aku diundang nggak makan bakso Solo? Kata Allah, "Ghafirtu lahu wa adkhilhul jannah." Saking murahnya Gusti Allah, saking rahmatnya Gusti Allah, hanya orang itu punya teman yang senang sama pengajian, punya teman yang suka dengan orang yang alim, maka Allah mengampuni dosanya. Kira-kira Bapak Ibu, dari tiga tadi, satu, alim jelas enggak, seneng ikut pengajian. Yang kedua, seneng sama orang alim. Yang tiga, punya temen yang seneng sama orang alim. Kira-kira jenengan ada posisi di mana, Bu? Bu, saya nggak lama, Bu, paling 15 menit. Saya tahu di mana-mana pengajian itu nggak seneng lama
rahmat. Ikan cepat ikan lebih cepat lebih. Ini kan sudah banyak yang bingung duduknya, geser ke kiri, geser ke kanan. Memang kalau di majelis ilmu itu setan itu semua budak-budak itu. Semua budak-budak. Untuk itu Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, suatu saat dia berkata, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Abdullah bin Umar, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah. Orang yang mau menebar kasih sayang di muka bumi ini, maka kelak di langit semuanya akan menebarkan kasih sayang. Sama tetangga yang baik, yang nggak mampu dibantu, yang kaya, orang yang nggak mampu terhadap yang kaya, yang menghormati, itu namanya saling menyayangi. Karena nggak ada amal Bapak Ibu yang sanggup menjamin kita itu nanti masuk surga, nggak ada. Gak ada amalan yang menjamin kita nanti masuk surga, karena amalan itu gak ada. Bapak kenal sama Umar bin Khattab, Pak? Kenal Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan aja takut sama Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan aja takut sama Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab itu meninggal, ada yang belum kebagian ya. Ketika Umar bin Khattab itu meninggal, ulama-ulama Madani atau ulama-ulama Madinah itu mimpi bertemu dengan sahabat para ulama. Para ulama ini bertanya pada Umar, wahai Umar, apa yang kau alami ketika kamu berada di alam barzakh, ketika kamu berada di kuburannya, apa yang kamu rasakan? Kata Umar, begini, wahai masyayikh, para syekh-syekhnya orang Madinah, ketika kalian mengantarkan saya ke kuburan, dan ketika kalian sudah pulang 3 langkah dari kuburan, maka di situ saya mendengar suara 2 langkah kaki, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ketika saya mendengar gerak langkahnya 2 orang malaikat itu, waduh, terasa semua persendian saya, tulang-tulang saya, semuanya terasa remuk, hancur. Pak, suara jalannya malaikat munkar nakir saja. Bu, suaranya langkah kakinya malaikat munkar dan nakir saja, ketika diperdengarkan kepada Umar bin Khattab, maka apa jenenge, tafarraqat nafasi, seluruh tulang-tulangku terasa remuk, serasa ngumpul jadi satu. Kayak ada bakul sate Pak di sini, gak ada
Itu kalau ayam itu sudah diambil tulang-tulangnya, tinggal dagingnya tok, itu kan melimpah gitu ya. Tulang-tulangnya terasa remus semuanya oleh Umar bin Khattab. Kemudian dua malaikat itu mengangkat saya dan mendudukkan itu menyandarkan. Ketika mau ditanya oleh malaikat mungkar nakir itu, baru ada suara dari atas, suara Allah Rabbul Izzah, ya malaikat, wahai dua malaikat. Umar bin Khattab itu hambaku, huwa abdi, dia kekasihku, dia saya rahmati, jangan kamu apa-apakan. Oke. Umar bin Khattab gak sempat ditanyai oleh dua malaikat itu. Kenapa? Karena dilarang sama Allah. Bayangkan Pak, kalau suara langkah kakinya saja mampu meremukkan tulang-tulangnya, bagaimana suara yang keluar dari mulut dua malaikat atau mungkar? Suara langkah kaki saja bisa meremukkan tulang, apalagi dengan suaranya malaikat mungkar nakir. Kemudian yang namanya Umar bin Khattab ini dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, kamu ngerti enggak apa sebabnya kamu mendapatkan kemuliaan di alam kubur sehingga dua malaikat itu tidak lagi bertanya padamu? Jare itu katanya Sayyidina Umar, ya Rabb, kalau saya mendapatkan kemuliaanmu di dalam kubur itu pasti karena ibadah saya, pasti karena sholat saya, pasti karena zakat saya, pasti karena sedekah saya, pasti karena amal-amal soleh saya. Umar bin Khattab itu terkenal luman, Pak. Luman itu bahasa Indonesia apa, Pak? Dermawan. Umar itu terkenal dermawan. Tapi dermawannya Umar itu nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Suatu ketika mau perang, Rasulullah mengumumkan, siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau infak, siapa yang mau membagikan hartanya untuk peralatan perang, silahkan. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, saya sedekahkan separuh harta yang saya punya untuk memenuhi kebutuhan perang. Tapi nikmat bin Khattab ngerasain, sekarang saya sedekah separuh dari harta saya, pasti Abu Bakar kalah. Dia mikir pasti Abu Bakar kalah. Kenapa? Dia sanggup menginfakkan hartanya separuh. Pak Susul, jangan bisa menyedarkan anak mau hutan Pak, ya wis separuh hartaku tak infakno, bisa. Berat ya? Berat. Maka saya heran, saya bersyukur ini di sebelah ada makamnya seorang pendiri masjid sini. Kalau salah mohon direvisi ya. Ada makamnya seorang pendiri masjid sini, sekaligus seorang wakif dan sekaligus seorang yang baru. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Kemudian Pak Abu Bakar datang. Abu Bakar, Umar itu untuk keperluan perang dia menginfakkan hartanya itu separuh. Kamu berapa? Ya Rasul, aku gak pakai separuh gitu. Terus semua hartaku tak infakkan untuk perang nanti. Jadi Umar bin Khattab kalah mana dia? Kalah lagi. Tapi bertanya, Abu Bakar, kalau semua harta kamu infakkan semua itu
Abu Bakar, ya Rasul, saya masih punya Allah dan saya masih punya Rasulullah, cukup bagiku. Selama saya masih punya Allah, selama saya masih punya Rasulullah, saya nggak khawatir. Aku nggak khawatir menjadi orang yang fakir, aku nggak khawatir akan menjadi orang yang melarat. Abu Bakar itu penting banget. Yang penting masih punya Allah dan masih punya Nabi. Kalau dari buntang jauh mau utang itu angel banget. Kalau di daerah buntang jauh urunan itu bisa patungan ya. Untuk mau utang itu angel. Kalau sebulan dan jauh urunan. Di Jakarta ada enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah memang beda kok sama Pak. Pun kemudian masih seperempat jam, kelamaan Pak? Masih 5 menit. Oh ternyata saya bilang masih kena seperempat jam, tinggal nawarnya 5 menit. Pun akhirnya Umar ditanya oleh Rasulullah, Umar, kamu ngerti nggak kenapa kamu mendapatkan karamah, kenapa kamu mendapatkan rahmat, kenapa kamu mendapatkan keringanan di alam kubur? Pasti karena ibadah beda saya, ya Rabb. Allah menjawab, bukan hartamu yang kamu infakkan itu, bukan sholatmu yang kamu jaga 5 waktu itu, bukan zakat hajimu, bukan. Terus apa ya Rabb? Begini, kamu ingat enggak ketika kamu berjalan di tengah kota Madinah, ketika itu ada anak yang sedang bermain-main atau memainkan seekor burung kecil. Burung kecil itu apa Pak? Prit ya, burung prit ya. Kalau sekarang mungkin burung yang kayak bebek itu apa? Yang mungkin burung parkit lah ya, burung emprit. Ketika Umar bin Khattab ini berjalan-jalan di tengah kota, dia melihat ada anak kecil yang sedang memainkan burung. Burung itu diikat, dilepas, ditarik, dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Umar kasih. Kemudian burung itu dibeli sama Umar. Kamu kok bermain-main sama burung? Kasihan, itu kan burung harusnya alamnya bebas. Gini aja, gimana kalau burung tak beli? Kata anak kecil, nggak bisa Pak, saya suka dengan burung ini. Tapi daripada kamu siksa, tak beli sudah. Tak beli 10 kali lipat dari harganya. Senang, dibeli 10 kali lipat. Begitu dibeli oleh Umar bin Khattab, maka burung ini kemudian dilepas. Ternyata Bapak Ibu, yang menjadi penyebab Umar bin Khattab di barzah atau jalan kubur mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala itu bukan ibadahnya yang lain, bukan sedekahnya, bukan sholatnya. Sini deh ya Bapak Ibu. Tapi ternyata karena dia pernah melepas seekor jangan pengen Pak di kuburan nggak ditanya malaikat pengen syaratnya melepaskan burung Pak. Bapak sama dari rumah tetangga sampai ada burungnya di sangkar itu, Pak burungnya tak beli Pak ya, tak lepaskan. Sahabat Umar karena itu bukan ibadahnya yang banyak, tapi karena dia melepaskan burung atau mengalong seekor burung yang sedang dipermainkan oleh anak. Ini yang punya burung yang dilepas dan nggak repotin nanti di kuburan. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, tinggal 3 menit. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kasih hadiah untuk beli burung.
Anak-anak TV ada di mana? Sudah habis semua. Siapa yang hafal nama 25 nabi? Ayo silakan maju. Yang hafal nama 25 nabi tak kasih 50.000. Siapa namanya? Zaki, kelas berapa? Kelas 6. Ngajinya sejenis berapa? Juz 8. Luar biasa. Sebutkan 25 nama nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Wah, luar biasa. Bapaknya datang mana bapaknya? Oh. Ibunya datang. Senang Pak, anaknya hafal nama Nabi Pak. Aku khawatir bapaknya nggak hafal. Anaknya hafal, bapaknya enggak. Baik, yang terakhir siapa yang hafal nama istri Nabi? Pak, bahaya Pak, pertanyaan istri Nabi itu nanti ibu pada siapa yang hafal nama 10 nama malaikat? Saking Hajah Abidah untuk bagi-bagi pertanyaannya. Saking Hajah Abidah. Hajah Abidah, Masya Allah, segini banyaknya. Mana? Ibu Hajah Abidah mana orangnya? Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Oh gitu ya Allah, gitu. Siapa namanya? Ini siapa ini? Sini tak tambah ini. Ini banyak banget ini soalnya. Nanti nggak kelar-kelar ini. Sebutkan nama 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ayo. Jibril, Mikail, Jibril, Mikail. Lupa ini, lupa ya. Ya mikir dulu ya. Ayo yang bisa hafal silakan maju. Ayo. Siapa namanya? Ananda Nikola. Sebutkan 10 nama malaikat. nama-nama Nabi ada nama-nama malaikat Nabi. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas mengirimkan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur, Rakib dan Atid mencatat perbuatan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Siapa nama bapaknya? Pati. Orang Bojonegoro. Bapaknya datang enggak? Enggak. Kemana bapakmu? Ya di rumah. Oh, di rumah. Ibu datang? Datang. Oh, datang. Alhamdulillah. Masih kecipratan dari ibu ya. Kasih 2. Iya. Nah, alhamdulillah ini masih banyak Pak. Ini ibu-ibu juga boleh. Siapa yang hafal nama-nama artis itu? Coba ya. Nah, saya ulang pertanyaannya. Tapi syaratnya nggak boleh googling ya. Syaratnya nggak boleh googling. Berapa lama Halimatu Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad? Ibu-ibu juga boleh. Yang bisa silakan maju. Berapa lama Halimatu Sa'diyah menyusui Nabi?
menebus dosa ini. Iya. Lah, ini kalau tak bagi satu-satu gak pulang-pulang ya. Gak pulang-pulang. Sebutkan suku dari Halimatus Sa'diyah. Suku Halimatus Sa'diyah yang bisa angkat tangan. Jangan langsung bersuara, kalau suara dipanggil temannya. Oh, boleh anak kecil, sini. Nih, mewakili abahnya. Nanti sampai sini lupa tadi pesannya bapaknya. Suku dari Halimatus Sa'diyah. Iya, siapa namanya? Ya Pasha. Iya, Pasha. Apa nama sukunya? Bugis. Halimatus Sa'diyah berasal dari suku apa? Bani Israel. Hah? Bani Israel. Karena dia sudah berani, walaupun nggak bener ya dikasih ya. Jauh-jauh dari Bugis, masa Halimatus Sa'diyah dari Bugis gitu. Ini deh ya. Baik, Halimatus Sa'diyah itu tinggal di kota mana? Ayo sini. Quraisy. Nggak ada di kota Quraisy itu, nggak ada. Ayo yang tahu, saya Halimah tinggal di kota mana? Kota itu paling subur, boleh Bu? Siapa? Boleh. Nggak apa-apa Bu, sini aja Bu. Tinggal di kota mana? Taif. Kota Taif. Benar. Iya. Nggak apa-apa Bu, masih ada pertanyaan lagi. Tunggu di situ. Baik. Nabi Muhammad, Nabi ini harus hafal nih soalnya. Ini sudah hafal semua tadi anak-anak TPA tadi soalnya. Makanya saya berani nanya. Anak cuma paham apa enggak? Bukannya anak-anak tadi itu juga putra putri jenengan sudah